Selanjutnya, Mau'idah Hasanah sekaligus pemberian cenderamata kepada pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan oleh Yang Mulia Ustaz Dr. Ridho Al-Wahidi MA selaku pengasuh Ma'had Tahfidz Al-Quran Hayatul Quran Riau. Dan perlu diketahui bahwasanya Ustaz Dr. Ridho Al-Wahidi MA merupakan alumni Ma'had Tahfidz Al-Quran Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan tahun 2006. Dosen tafsir dan Kaprodi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Indagiri, Tembilahan Provinsi Riau. Pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Hayatul Quran Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau. Penulis artikel dan buku motivasi dalam menghafal Al-Quran dan kajian keislaman baik media cetak maupun media online. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang belakang belum semangat ini. Sudah sarapan ya para wisudawan? Sudah atau belum? Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ayahanda pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Madura, Kyai Haji Dr. Ahmad Fauzi beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Wakil pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, Kyai Haji Dr. Ghazi Mubarak beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pengasuh Pondok Pesantren Salafi Al-Amin, Kyai Haji Fauzi Rasul beserta keluarga. Yang sama saya hormati dan muliakan Dewan Pengasuh Pondok Putri Pondok Pesantren Al-Amin, Nyai Hajah Anisah Fatimah. Yang sama saya hormati dan muliakan Nyai Hajah Zaratul Wardah, Wakil Pengasuh Pondok Putri Pondok Pesantren Al-Amin beserta keluarga. Yang sama-sama hormati dan muliakan Ibu Nur Jalilah Dimyati, anggota pengasuh Pondok Putri beserta seluruh majelis guru Pondok Pesantren Al-Amin Madura. Kita doakan semoga beliau semuanya diberikan oleh Allah kesehatan. Kita doakan semoga mereka semuanya diberikan keberkahan sehingga dapat mengajarkan kepada kita semua ilmu yang ada pada diri mereka. Amin Allahumma. Pak Kiai beserta seluruh majelis kiai yang saya hormati dan muliakan, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita sejenak berdoa untuk pendiri pondok pesantren kita tercinta ini dan seluruh majelis guru, majelis kiai yang telah meninggalkan kita, yang telah mengajarkan kita arti penting dari Al-Quran, arti penting dari pendidikan itu sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Terima kasih Pak Kiai beserta Majelis Kiai yang saya muliakan, para wisudawan yang berbahagia, dan para wali santri yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, pujilah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga dapat bersama dalam rangka melihat, menyaksikan bagaimana anak-anak kita pada hari ini diwisuda juz 30. Semoga 3 tahun ke depan mereka semuanya menjadi hamilul Quran, hafal 30 juz Al-Quran, nanti menjadi pemuda-pemuda masa akan datang yang dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi agama, nusa dan bangsa. Bapak Ibu, orang tua wali, 20 tahun yang lalu saya merasakan seperti putra-putri Bapak Ibu yang sekarang memakai peci putih, yang tadi kita saksikan dikalungkan surban oleh Pak Kiai. Jadi 20 tahun yang lalu saya merasakan hal yang sama seperti mereka. Dan saya berdiri di sini merasa sangat bangga menjadi alumni dari Mahat Tahfiz Al-Quran Pondok Pesantren Al-Amin. Jadi saya ingin berpesan kepada santri, jagalah Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan menjagamu. Saya dulu tidak pernah berpikir dan tidak terbesit dalam pikiran saya seperti saat ini. Jadi seperti adik-adik santri yang sedang diwisuda sekarang, mungkin 20 tahun ke depan akan lebih jauh baiknya, lebih sukses daripada kami. Amin Allahumma. Jadi Bapak Ibu harus bangga, harus menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya anak-anaknya untuk dididik di pesantren Al-Amin ini. Jangan nanti di tengah jalan tamat SMP berhenti sampai aliyah. Syukur-syukur mereka bisa menyelesaikan Al-Quran 30. Jadi 20 tahun yang lalu banyak mengajarkan arti penting kehidupan yang saya rasakan saat ini. Ada 3 hal kunci sukses menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika mengantarkan anaknya di pesantren ini tujuannya untuk apa? Jadi ketika kita sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, kita harus sebagai orang tua mempercayakan sepenuhnya, memberikan uang bulanannya untuk apa? Untuk mereka bisa belajar secara nyaman tanpa memikirkan uang mereka hari-hariannya. Setuju Pak? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Saya bertanya bahwa SPP kita makan dan SPP 600.000. Sudah saya hitung 600.000 itu kalau dibagi 30 hari, satu hari anak-anak kita itu hanya 20.000 membayar kepada pesantren ini. Kalau 20.000 dibagi 3 kali makan, berarti anak-anak ibu bapak ini satu kali makan 6.000. Coba kita cari makan di luar, dapat nggak 6.000? Dapat nggak Bu? Dapat? Dapat lauknya kerupuk. Bapak Ibu ketika suruh bayar SPP 6.000 masih mengeluh, itu keterlaluan. Karena anak Bapak Ibu diajarkan sholat 5 waktu berjamaah, diajarkan membaca Al-Quran, diajarkan menghafal Al-Quran. Coba bayangkan kalau kita ajar di rumah kita sendiri.
belum HP-nya, belum jajannya, belum lagi nanti mainannya. Ketika kita sudah mempercayakan anak kita di pesantren, maka jangan terlambat membayar SPP. Saya dulu pengalaman sering menunggak sampai ditempel di dinding, malu sebenarnya. Nah, ini pengalaman jangan ditiru. Jadi pertama orang tua harus mendukung sepenuhnya. Ketika anaknya misalnya hari Jumat dijenguk, anaknya melapor, ya saya kemarin dihukum. Anak kita ketika dihukum oleh guru jangan kita bela. Bila perlu ditambah hukumannya. Kadangkala orang tua santri ketika mendapat laporan dari anak, diiyakan dan dia langsung melabrak gurunya. Jangan sekali-kali kita suudzon kepada seorang pendidik. Itu pertama. Jadi orang tua harus mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan yang ada dalam pesantren. Ini ada kawan saya Ustadz Agus Wedi. Dulu kami waktu mondok pertama ini ada mu'alim kami dulu juga, Ustadz Adi ya. Kami dulu ditempeling biasa, push up 100 kali biasa. Anak kita sekarang ketika ditempeling disuruh push up lapor. Alasannya hak asasi manusia. Padahal ketika guru menempeling itu bukan menempeling orang fisiknya, setan-setan yang ada dalam tubuhnya biar keluar. Akhirnya kepalanya encer, gampang menghafal Al-Qur'an. Boleh Bu, bapak anaknya ditempeling? Bapak-bapak anaknya boleh ditempeling? Enggak boleh. Tangannya Pak Kiai, tangannya Pak Ustadz itu penuh keberkahan Bapak Ibu. Tentu menempelingnya bukan sembarang tempeling, didoakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu. Jadi ketika ada laporan dari anak kita, disaring saja. Nak, sabar, itulah ujian ketika menghafal Al-Qur'an. Yang pertama orang tua. Yang kedua adalah anak atau santri. Ketika orang tua sudah mendukung anaknya dimasukkan ke pondok pesantren, anaknya semangat menghafal Al-Qur'an, kurang satu. Yang terakhir adalah adanya ustadz, guru atau bapak kiai. Ketika anak sudah belajar dengan sungguh-sungguh, orang tua mencari rizki dengan sungguh-sungguh, bapak kiai dan beserta asatidnya mengajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah ketika hal ini dilakukan bersama-sama, anak kita akan menjadi hamilul Qur'an. Ketika anaknya semangat, bapaknya tidak semangat, gurunya semangat, anaknya tidak akan jadi penghafal Al-Qur'an. Ketika seorang tua semangat, anaknya tidak semangat, gurunya semangat, tidak akan jadi. Maka ketiga hal ini harus menjadi satu kesatuan agar anak-anak kita ketika sedang menghafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Kiai, besar jalan yang saya hormati dan muliakan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa tidak rugi Bapak Ibu memondokkan anak-anaknya di pondok pesantren Al-Amin ini. Saya pelaku sejarah yang menjadi alumni pondok pesantren ini. Dan alhamdulillah dengan keberkahan Al-Quran ini Bapak Ibu, S1 saya itu kuliahnya paling cepat selesainya, kuliah wisudawan tercepat. S2 tercepat 1,5 tahun. S3 saya tercepat dan bahkan disertasi saya itu menjadi nominasi disertasi terbaik di Universitas Wali Songo Semarang. Al-Quran itu akan menghidupi bagi orang-orang yang menjaganya. Jadi kalau kita menjaga Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan menghidupi kita. Bapak Ibu banyak harta, banyak duitnya, ketika anaknya hafal Al-Quran, itu dia akan bisa hidup sendiri. Sekarang Bapak Ibu kuliah di mana saja, kalau hafal Al-Quran 30 juz, itu beasiswa di mana-mana menerima. Mau kedokteran diterima, mau fisika diterima, polisi diterima. Jadi sekali lagi
Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa pendidikan yang diberikan oleh Al-Amin ini betul-betul pendidikan yang mengajarkan kepada anak-anak yang nantinya ke depan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah itu. Kemudian orang tua wali tidak boleh suudzon sedikit pun kepada guru, para kiai dan semuanya. Ada sebuah kisah Syekh Al-Qadir Al-Jailani itu punya murid, Bapak Ibu. Murid beliau ini sangat banyak. Ada orang yang tidak suka dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia membuat lubang di jendela rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tujuannya apa? Untuk mencari celah keburukan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika santri itu, biasanya Pak Kiai makan bersama dengan santri, atau kalau sekarang kerja di dalam gitu ya, kerja membantu Pak Kiai dan Bu Nyai. Kebetulan waktu diintip itu sang murid Pak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mempunyai ayam bakar kalau sekarang, dibelah jadi dua. Yang satu untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang satu diserahkan ke muridnya. Karena orang tadi mengintip dari satu sisi pandangan saja, maka seolah-olah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini memberikan bekas makanannya kepada santrinya. Melaporlah orang yang dengki tadi kepada orang tuanya. Ketika mendengar bahwa anaknya di pondok pesantren diberikan makan bekas Pak Kiainya, maka orang tuanya marah. Saya bayar mahal-mahal untuk belajar anak saya, kenapa anak saya dikasih bekas makanan Pak Kiai? Lalu apa yang terjadi? Orang tuanya mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, marah-marah. Kenapa anakku engkau berikan makanan bekas? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau nggak mau bawa aja pulang. Betul, anaknya dibawa pulang. Di tengah jalan anak sepanjang jalan anak ditanya tentang Al-Quran dijawab dengan sempurna, ditanya tentang fikih bisa menjawab, ditanya tentang akidah bisa menjawab, semua ilmu agama dia bisa jawab. Akhirnya bapaknya berpikir, dibawa kembali ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Syekh, ternyata saya berburuk sangka, maka anakku ingin aku kembalikan kepadamu untuk belajar agama. Lalu apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Wahai fulan, bukan aku tidak mau menerima anakmu menjadi muridku lagi, tapi Allah sudah menutup futuh ilmunya untuk anakmu karena suudzonmu kepada seorang guru. Akhirnya orang tuanya menyesali dan anaknya dibawa pulang, tidak pernah mendapatkan keberkahan ilmu dari seorang guru karena adab orang tua terhadap seorang guru yang melakukan suudzon atau berburuk sangka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mencoba sekali-kali berpikir sedikit pun untuk suudzon. Saya mengalami, Bapak Ibu, alhamdulillah dengan berkah Kiai Haji Tijani Jauhari, dulu saya pernah bekerja dengan beliau di dalam. Alhamdulillah Nyi Anisah sampai hari ini diberikan Allah panjang umur, semoga beliau panjang umur diberikan keberkahan. Amin Allahumma. Dulu saya santri karena jauh dari Riau, jarang pulang. Jadi saya kerja di dalam. Jadi kalau kawan-kawan makan, saya bersihkan dapur. Jadi kalau kawan-kawan selesai makan, santri yang selesai makan, baru saya makan. Setiap lebaran ketika nggak pulang, oleh beliau saya diberikan sarung. Dan sampai hari ini sarung itu masih saya simpan. Dan ketika beliau makan ikan laut ya, Pak Kiai yang besar, saya selalu mengambil bekas makanan ikan dari beliau dengan harapan mendapatkan keberkahan dari beliau. Dan alhamdulillah keberkahan itu saya rasakan hari ini. Maka tadi subuh ketika saya tadi malam datang, subuh saya dikawani Ustadz Abdul Suwadi,
saya mendatangi makbarah dan berdoa mendoakan beliau bertiga yang ada dalam kuburan itu. Jadi kita jangan merasa jijik, merasa tidak enak bekas makanan seorang guru. Karena di dalam makanan seorang guru itu ada keberkahan bagi orang yang meyakininya. Dan itu sudah saya rasakan ketika mondok di pesantren Al-Amin ini. Jadi Bapak Ibu nanti harus sepakat, nah kalau sudah tamat SMP di Al-Amin, lanjutkan di SMA. Karena hafalannya baru 6 juz. Nanti aliyah dilanjutkan biar hatam 30 juz. Saya ingin bertanya kepada santri putra. Santri putra yang hari ini di wisuda siap menyelesaikan 30 juz atau tidak? Siap atau tidak? Ucapkan siap, insya Allah, Allahu Akbar. Semuanya siap menyelesaikan 30 juz? Siap menyelesaikan 30 juz? Yang santri putri siap? Oh, siapnya panjang. Siap yang putri? Siap, insya Allah, Allahu Akbar. Siap menyelesaikan 30 juz? Alhamdulillah. Ini saksinya Bapak Ibu kalian. Jadi nanti kalau kalian berhenti di tengah jalan, ini Bapak Ibunya menyaksikan hari ini. Nah, sanggup ya? Nah, satu hari, ini saya ingin bertanya kepada santri, nanti biar orang tuanya menyaksikan. Para santri ini sehari menghafalkan berapa halaman? 1 juz? 1 lembar? Allahumma sholli ala Muhammad. 1 juz ada berapa halaman? Berapa lembar? 20 halaman 10 lembar. 1 bulan ada berapa hari? Kalau 1 bulan ada 30 hari, harusnya santri dalam 1 bulan bisa menyelesaikan 1. Bisa enggak? Betul nih. Kalau dari pondok pesantren menargetkan 1 tahun 2 juz, berarti kerjaan para santri tidur. Betul? Nah, ini Pak, anaknya ngaku masing-masing nih. Kalau dari pondok menargetkan 2 juz, harusnya santri 1 tahun 10, 3 tahun tamat SMP di Al-Amin. SMP-nya tamat, dapat ijazah, Al-Qur'annya selesai 30. Sanggup? Jangan bilang kalau tidak mampu menghafal Al-Qur'an, kalau kerja kalian cuman tidur, kerja kalian cuman ngobrol, kerja kalian cuman main mah. Ini Pak Ustadz sampaikan. Dalam 1 lembar, 1 halaman itu ada 15 baris. Kalau santri pagi sebelum tidur menyiapkan hafalan 5 baris, insya Allah setelah subuh sudah bisa setoran setengah 5 baris. Itu. Kemudian nanti sore hari ketika setoran hafalan, hafalkan lagi 5 baris, maka dalam 1 hari sudah hafal 10 baris. Kalau para santri sehari menghafalkan 10 baris, maka dalam 2 bulan itu dapat 1 juz. 1 tahun 6 juz, 6 tahun dia Al-Amin akan menghatamkan 30 juz Al-Quran yang ada. Bagaimana caranya? 1, harus sungguh-sungguh. Ingat, coba pandang orang tua kalian di kanan kiri masing-masing. Mereka itu mencari uang siang menjadi malam, malam menjadi siang untuk membiayai para santri, anak-anak, semua anak-anak santri. Jadi kalian harus kasihan kepada mereka. Ya.
Kalau satu hari satu halaman bisa dihafalkan, maka selama 20 hari bisa hafal 1 juz, yang 10 hari untuk mengulang, dan nantinya bisa dalam 1 bulan hafal satu juz. Kecuali yang perempuan. Kalau perempuan ada halangan Pak Kiai biasanya ya. Kalau laki-laki ini tidak ada halangan. Yang laki-laki ada yang halangan? Ada? Ada yang halangan? Banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Santri harus siap, harus semangat bisa menyelesaikan 30 juz dari Al-Qur'an. Nah, jadi harus yakin ya para santri ya. Pertama, luruskan niat. Mulai detik hari ini para santri sudah punya tugas 29 juz lagi, maka tugas kalian harus menyelesaikan 29 juz itu dalam waktu 3 tahun. Agar apa? Orang tua kalian bangga. Maka hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalian ini adalah orang-orang terpilih di pondok pesantren ini untuk menjadi orang-orang ahlul Quran wa khassatuhu. Orang tuanya bangga dengan anak-anaknya. Nanti di akhirat Bapak Ibu, Bapak akan dipanggil oleh Allah, ke sini kalian. Kalian diberikan jubah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Ya Allah, kenapa Engkau berikan aku mahkota? Kenapa Engkau berikan aku jubah kemuliaan seperti ini? Karena anakmu hafal Al-Qur'an, karena anakmu mondok di pondok pesantren Al-Amin Perenduan Madu. Siap membanggakan orang tua? Yang putri siap membanggakan orang tua? Kita tunggu 3 tahun lagi. Semoga saya diundang 3 tahun lagi, akan saya tanya nanti. Nah, itu. Ya, itu. Jadi sukses awal karir saya itu berasal dari pondok pesantren Al-Amin ini. Kami dididik, ditempa oleh para muallim, para asatid dengan tempaan yang sangat tegas. Dulu kalau melanggar bahasa, push up. Saya dulu pernah pengalaman Pak Kiai, push up itu 100 kali. Jadi setiap malam nyicil 10 kali sampai bengkak ininya. Nah, itu saat tadi ada beliau. Mohon maaf Ustaz. 10 malam menabung sampai bengkak kanan kirinya. Ketika lapar sama orang tua, aku dihukum Pak di push up ini, malah ditambah dimarahi, bukan didukung, dimarahi. Resiko. Bahkan pernah ditempeling waktu melanggar bahasa. Saya orang Riau tak bisa bahasa Madura, pengen belajar bahasa Madura. Saya belajar Maduranya sama ibu dapur di rumah almarhum Kiai Haji Zainul. Ibu siapa ya dulu ya, lupa. Ibu Umi ya. Saya belajar Madura cuma 1 kata. Daerah belajar itu dicatat oleh jasus. Malamnya dipanggil, suruh tanda tangan kepada seluruh muallim pada saat itu, ada 60 muallim. Setelah itu suruh baca di atas, saya berjanji tidak akan melanggar bahasa lagi. Waduh, waktu itu malu. Tapi sekarang baru merasakan bahwa di Al-Amin kita diajarkan bahasa Inggris, di Al-Amin diajarkan bahasa Arab. Itu adalah modal anak-anak kita untuk masa depan mereka. Karena sekarang Bapak Ibu, ketika Al-Quran sudah mereka kuasai, bahasa asing mereka kuasai, mereka akan kemanapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keberkahan Al-Quran yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu setuju kalau anaknya sampai tamat di Al-Amin? Ibu-ibu setuju? Ibunya nampaknya yang megang duit, maka lirih suaranya. Ibu-ibu setuju? Siap dinaikkan SPP-nya? Ini saya nggak ada bisik-bisik ini. Memang saya mau, karena Bapak Ibu ustadz-ustadznya ini maaf nih, kerja 24 jam digaji 6.000 sehari. Kira-kira kalau Bapak Ibu kerja sehari digaji 6.000 sanggup enggak? Tak sanggup ya? Sanggup Pak? Tak sanggup. Karena kemuliaan hati mereka inilah yang menyebabkan keberkahan melimpah kepada anak-anak kita, kepada orang tuanya. Di pondok pesantren saya Bapak Ibu yang saya kelola, itu SPP-nya 1 juta Pak Kiai. Dan gak ada yang nawar. Karena kalau beras mahal siapa yang beli? Pondok, tak mungkin pondok nalangi terus. 1 juta SPP makan sebulan.
Sama makanya tahu tempe. Tapi gurunya inilah yang kita kasih duit banyak agar tambah ikhlas ketika mengajar anak-anak kita. Sanggup Pak? Gini nih sanggup enggak nih? Cuman geleng angguk. Sanggup Pak? Sanggup Bu yang di belakang? Nah, kalau saya beli usul Pak Kiai naikkan SPP 1 juta tahun depan. Santri baru bayar, saya tadi bertanya SPP santri baru pendaftaran 4 juta. Di pondok saya yang baru buka 2 tahun SPP tahun ini 7 juta Pak Kiai. Ini fasilitas sudah lengkap, gurunya semuanya ahlul Quran, guru sekolahnya sudah tersertifikasi. Masa bayar SPP masih nawar, masih nunggak pula. Jadi antara orang tua, antara anak dan guru menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga tujuan mulia anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran dapat tercapai secara baik. Jadi nanti kalau ada edaran surat besok ditandatangani oleh Bapak pimpinan dan pengasuh, SPP dinaikkan, jangan ngeluh. Ini usul saya ini. Karena sekali lagi Bapak Ibu, anak kita bangun ada yang bangunkan, ngaji ada gurunya, makan ada yang masakkan, sekolah ada yang ngajari, kegiatan ekstrakurikuler ada yang memberikan pengajaran. Kalau kita ajar di rumah sering bertengkar dengan anak-anak kita. Jadi kita harus semangat ketika mengajarkan anak-anak kita semuanya. Nah, bahkan saya dulu Bapak Ibu S3 itu kuliah S3 karena berkah Al-Quran. Saya ketika daftar S3 di UIN Semarang, ini bersama Ustadz Encung, ini kami kemarin satu kelas. Ketika tes terakhir wawancara dengan profesor, ditanya, bisa ya bahasa Arab? Dengan bangganya saya meskipun tak bisa lancar. Saya lulusan Al-Amin Prenduan Madura Pak, cabang Gontor, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Padahal saya takut juga kalau dites, yang penting PD dulu, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Plus Pak, saya dari Mahat Tahfiz Al-Quran, saya punya Al-Quran hafalan 30 juz. Dengan PD saya, ada bukti? Ada. Saya bawa 1 lembar ijazah dari pondok, nih buktinya. Langsung, kamu balik aja ke Riau, tunggu pengumuman besok. Alhamdulillah kita diumumkan dari 70 peserta, saya ranking nomor 6. Itu berkah dari Al-Amin. Jadi nanti Bapak Ibu pulang dari sini, ada tetangga yang mau mondok kemana? Ke sana, tak usah, masukkan Al-Amin. Harus gitu. Punya saudara, masukkan mana? Masukkan Al-Amin. Di mana? MTA, Mahat Tahfiz Al-Qur'an. Karena Al-Qur'annya mereka hafal, pelajarannya mereka pahami, ubudiahnya mereka dilaksanakan secara baik. Mereka diajarkan tasamuh, toleransi, diajarkan menghargai perbedaan. Karena di luar sana masih banyak orang yang mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu, tapi Al-Amin berdiri di atas semua golongan, artinya kita bisa berdiri dimanapun dan kita diterima oleh masyarakat dimanapun. Nah, ini. Jadi bapak-bapak, anak-anak bapak ini, anak bapak ibu mungkin sekarang belum nampak nanti jadi apa, tapi doakanlah para kiainya, doakan para asatidnya untuk membina anak-anak kita agar menjadi hamilul Quran, menjadi penghafal Al-Quran yang mungkin 30 juz, sehingga mereka nanti menjadi generasi Qurani. Ketika mereka menjadi presiden, tapi presiden yang hafal Al-Quran, ketika menjadi bupati yang hafal Al-Quran, ketika jadi gubernur yang hafal Al-Quran, ketika jadi anggota dewan yang hafal Al-Quran, insya Allah tidak akan ada korupsi di bangsa ini. Dan insya Allah 20 tahun ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin dari Al-Amin. Mereka yang hafal Al-Quran menjadi presiden, mereka yang hafal Al-Quran jadi gubernur, mereka hafal Al-Quran yang jadi bupati, mereka hafal Al-Quran yang jadi menteri. Bapak senang anaknya menjadi menteri? Doakan dari sekarang. Jadi sangat penting bagi kita orang tua untuk selalu memotivasi anaknya. Jadi ketika hari Jumat dijenguk, ini biasanya kalau orang Madura, kita di Al-Amin setiap Jumat dijenguk ya Pak Kiai ya. Dulu saya waktu mondok nggak pernah dijenguk. Jadi pas pertama kali diantar, pagi daftar, sore tinggal balik.
Dijemputnya kapan? Pas mau wisuda 4 tahun baru dijenguk lagi. Menangis saya itu ketika hari Jumat, setelah Jumatan itu menangis, kawannya berkumpul di bawah pohon-pohon dikasih makan. Saya menangis dengan adik saya, tak pernah dijenguk. Saya lari kemana? Saya lari ke atas masjid. Sekarang udah ditutup mungkin pagi ya. Dulu dibuka. Saya di atas kubah yang putih itu saya ngaji di sana. Sambil memandang kawan-kawan yang makan dengan orang tua dengan bangganya, saya ngaji di sana dengan meneteskan air mata sambil mengaji melihat kawan-kawan yang senang dijenguk orang tuanya. Di kubah yang atas depan itu saya duduk sana. Bahkan anak-anak kita Bapak Ibu ketika datang kita jenguk hari Jumat jangan hanya dibawakan makanan. Ditanya, "Nah, hafalanmu sudah berapa juz? Lancar atau tidak? Sekolahnya gimana?" Kadang cuma bawa makanan aja. Ditanya, "Gimana nak sehat?" Didoakan. Ini para santri ditanya nih, para santri kalau telepon orang tuanya itu minta duit atau minta doa? Para santri kalau telepon orang tua minta duit atau minta doa? Ada yang doa, ada yang duit. Ujungnya Saya dulu ketika di mondok di MTA tuh dulu pakai wartel ya Pak Kiai ya, yang duduk di depan kantor tuh. Setiap pagi ngaji megang koran sambil nunggu telepon. Karena kiriman belum datang. Sekarang enak kiriman lewat WA transfer bisa. Dulu susah. Nunggu kalau ada telepon, "Assalamualaikum." Ada ya? Yang ternyata bukan saya, malah kawan-kawan yang ditelepon. Jadi setiap hari menunggu di wartel. Jadi dengan banyaknya teknologi sekarang, dengan lengkapnya kegiatan-kegiatan Al-Amin ini, saya kira orang tua patut berbangga, patut memberikan apresiasi kepada pondok ini untuk tetap memberikan support, memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk istiqomah di pesantren ini sampai tamat. Jangan sampai di tengah jalan mereka berhenti. Nah, saya ingin bercerita Bapak Ibu bahwa Al-Amin ini mengajarkan kejujuran, mengajarkan transparan, mengajarkan kejujuran dan keterbukaan. Saya ketika membangun pondok pesantren, Pak Kiai izin menyampaikan, saya bukan keturunan kiai. Orang tua saya adalah petani. Ibu saya kerjanya di rumah. Tidak mungkin seorang anak petani bisa punya pondok. Waktu itu orang meragukan. Tapi berkat keyakinan bahwa Al-Amin mengajarkan tentang kejujuran dan keterbukaan, itulah yang menjadikan lembaga yang saya dirikan itu berdiri tegak. Saya membeli tanah pesantren Bapak Ibu di tepi jalan seperti ini, di tepi jalan provinsi. Pertama kali beli tanah itu 31 meter bukanya, panjang ke belakang 200 meter. Harganya 200 juta. Di pinggiran. Saya temui pemiliknya, "Pak Haji, saya mau beli tanah. Berapa harganya?" 200 Pak Ridho. "Boleh enggak kurang dari 200? Karena ini untuk kepentingan pesantren." Waktu itu beliau bilang, "Pulanglah dulu, saya berunding sama istri." Nah, besok paginya saya ditelepon suruh ke rumahnya. "Pak Ridho bisa ke rumah?" "Oh siap Pak Haji." Ke rumah. "Oke. Tanah ini silahkan dibeli dengan harga 100 juta. Yang 100 juta saya infakkan, saya wakafkan untuk pesantren Pak Ridho." Alhamdulillah dalam hati saya. Cuman saya berpikir dapat uang dari mana? Karena serupiah pun tidak punya uang. Akhirnya sampaikan, "Pak Haji, saya ini bukan orang yang banyak duit. Saya minta berdoa kepada Allah. Kalau nanti ada rezeki banyak, ya cepat saya lunaskan. Kalau belum ada duit, ya tidak saya lunaskan, bertahap." Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam waktu 15 hari 110 juta terkumpul untuk pembelian tanah pesantren yang pertama. Itu berkat apa? Kejujuran, keterbukaan kepada orang lain, dan itu diajarkan di pondok pesantren kita.
Akhirnya saya mulai membangun bangunan yang pertama. Jadi aset kami sampai hari ini Pak Kiai ada 2,6 miliar berupa tanah dan bangunan, dan semuanya itu adalah sumbangan wakaf dari hamba Allah di seluruh Indonesia. Kuncinya apa? Setiap hari orang yang menyumbang itu saya share di Facebook, alhamdulillah telah diterima wakaf dari hamba Allah senilai sekian. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih kami kepada orang yang menyumbang adalah setiap hari saya bacakan Al-Quran 1 juz yang pahalanya kami tujukan kepada para donatur yang telah menyumbangkan hartanya untuk pesantren yang sedang kami bangun. Dan alhamdulillah di hari ini sudah hatam ke 75 kali, dan hari ini sudah ke juz 28, mau ke 38 kali hatam Al-Quran saya bacakan pribadi untuk para donatur yang telah menyumbang. Mungkin ini juga bisa jadi ide bagi pondok kita. Ayo setiap bulan kita adakan simaan Al-Quran, kita tujukan kepada orang tua wali, siapa yang berumbang berinfak untuk kepentingan pondok pesantren kita. Kita tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali doa dari orang-orang yang hafal Al-Quran. Karena doa para hafal Al-Quran, lidah mereka itu lidah yang keramat, lidah mereka gampang digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyumbang mereka untuk pondok pesantren, insya Allah rezeki kita akan bertambah banyak keberkahannya karena berinfak kepada anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Jadi bangunan pertama Pak Kiai 1 miliar saya bangun 1 tahun terkumpul untuk bangunan 2 lantai. Kemudian di samping tanah pesantren ada dijual, harganya 810 juta di tahun musim Covid kemarin. Luasnya 90 meter, ke belakangnya 341 meter. Duit 810 juta dikasih waktu 2 bulan, di mana nyarinya kira-kira? Susah. Akhirnya saya share di Facebook, saya lagi butuh pelunasan tanah pesantren senilai 810 juta dengan ukuran 90 kali 341. Terkumpullah duit 207 juta, ada yang 20 juta, ada yang 5 juta, ada yang 5.000, ada yang 10.000 kami kumpulkan. Kenapa tidak kami kalau tidak kami beli tanah di samping itu Pak Kiai? Itu akan dibeli, maaf, orang non muslim dan akan dijadikan kuburan sama diskotik. Wah, bahaya. Sampingnya pesantren, sampingnya kuburan non muslim dan akan dibuat diskotik. Kemudian saya berdoa kepada Allah semoga ada yang melunaskan. Alhamdulillah 1 minggu sebelum pelunasan ada seorang hamba Allah yang meminjamkan duitnya. Pak Ridho mau ya minjam duit? Maulah, saya bilang kami lagi butuh duit. Dipinjamilah 500 juta dan itulah langsung saya lunaskan untuk pembelian tanah. Itu karena keberkahan, kejujuran dan keterbukaan kepada masyarakat apa yang sedang kita bangun. Sekali lagi, sukses itu berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Madura. Bapak Ibu sekali lagi harus bangga ketika anaknya dipondokkan. Senakal anak pesantren itu adalah problem yang biasa dalam pesantren. Jadi gak usah terlalu dipikirkan Bapak Ibu, karena dengan berkah mereka Al-Quran, insya Allah rezeki Bapak Ibu ketika bayar itu ada. Biasanya Bapak Ibu rezeki kita sempit ya, kok nggak ada gaji, nggak ada uang masuk. Tapi ketika di akhir bulan selalu ada rezeki datang, yang itu Allah sediakan bagi orang tuanya yang sedang anaknya menempuh pendidikan untuk menghafal Al-Quran. Para santri masih semangat? Masih semangat? Ayo kita sholawat dulu biar nggak ngantuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Jadi salah satu usaha pesantren kami Pak Kiai, alhamdulillah di sini sudah ada air minum ya. Nanti saya ingin belajar nih air minum ini bisa sudah bagus. Alhamdulillah kami sudah punya aset Pak Kiai. Kami punya produk gula merah yang sudah diekspor ke Malaysia. Kami setiap bulan mengekspor gula merah ke Malaysia 5 ton.
dari kebutuhan 10 ton per bulan. Itu adalah kelapa-kelapa yang ada di pesantren, kami kelola, kami cari orang untuk membuat gula merah dengan standar ekspor, dan alhamdulillah dikirim dari 10 kilo, 20 kilo, dan sekarang 5 ton per bulan dikirim diekspor ke Malaysia. Banyak peluang-peluang kita yang bisa kita kerjakan. Kita Madura terkenal dengan pulau garam. Kenapa kita Al-Amin tidak mengambil alih garam sebagai media untuk pengembangan bisnis yang lebih besar? Madura di sini murah, Pak. Di gula garam berapa di sini sekilo, Pak? 1.000 ya. Di Riau mahal garam itu. Jadi ketika garam diolah dengan baik, dikelola dengan baik, itu akan menghasilkan pundi-pundi uang yang tujuannya dikembalikan untuk pengembangan pondok pesantren kita tercinta. Usaha kami yang kedua adalah bisnis sapi. Saya tidak punya uang, Pak Kiai, tapi saya datangi orang-orang kaya yang ada di Indragiri Hilir. Orang-orang kaya saya datangi ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Ustadz? Saya nak nawarkan investasi akhirat, mau ya? Maulah. Caranya gini, Bapak punya modal duit, satu orang 10 juta sekian. Kami belikan sapi ini kami pelihara setahun atau 2 tahun. Nanti modalnya kami kembalikan kalau sudah laku, kemudian hasilnya kita bagi. Bapak pemodal 40%, kami pengelola 60%. Alhamdulillah di tahun ini kami sudah habis 15 ekor. Keuntungannya kembali untuk khidmah lil ummah, khidmah untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren kita. Bayangkan di Pulau Madura ini berapa puluh orang-orang kaya, mari kita ambil uang mereka untuk kepentingan investasi akhirat, sehingga insya Allah pondok pesantren kita akan menjadi pesantren yang unggul, yang nantinya menjadi acuan utama pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Kita sudah punya kampus IDIA yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi universitas. Alhamdulillah. Harus berbangga. Ustadz-ustadz yang masih muda yang belum kuliah di IDIA, jangan jauh-jauh. Ngapain jauh-jauh? Di sini sudah ada IDIA. Ustadz-ustadz yang muda silahkan kuliah. Ustazah-ustazah yang muda silahkan kuliah di IDIA. Sudah lengkap cita-cita dari para pendiri pondok ini untuk mendirikan lembaga-lembaga formal dan non formal, sehingga catatan amal kebaikan beliau sampai hari ini akan terus mengalir sampai hari akhirat kelak. Dan semoga kita doakan para pendahulu kita dari pondok pesantren Al-Amin ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan para anak cucunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para santrinya diberikan keberkahan untuk dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'an, dan nantinya mereka akan menjadi penerus bangsa di masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Kiai yang saya hormati dan muliakan, ini yang dapat disampaikan. Semoga dapat mengambil hikmah dari semua yang ingin disampaikan. Semoga nanti di masa-masa yang mendatang kita dapat bermuajah kembali di momentum dan di tempat yang berbeda, sehingga nantinya silaturahim tetap terjalin secara baik dan benar. Saya ingin cerita pakai sedikit yang terakhir, mohon maaf. Pondok kita secara ketika kita alumni Al-Amin di mana-mana saja ada Pak Kiai. Di kabupaten kami banyak alumni Al-Amin. Jadi kalau mau kemana-mana ada alumni Al-Amin, dan bahkan hampir tersebar di pelosok-pelosok alumni kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang di pelosok, sampaikan melalui WA, melalui apapun untuk membesarkan pondok kita tercinta ini, sehingga nantinya ke depan pondok kita menjadi jaya dan gemilang, bisa khidmah lil ummah lebih jauh lagi. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf jika ada segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.